Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam kedatangan beberapa tamu berupa laki-laki yang sangat tampan. Para tamu itu adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh harus berusaha keras melindungi para tamunya itu dari gangguan kaumnya, sebagaimana dulu gangguan itu pernah dialami oleh para pendatang sebelumnya. Setelah itu, Nabi Lut menyarankan kepada para tamunya untuk tidak menginap di rumah siapapun. Akan tetapi, ada seseorang yang mengetahui kedatangan para tamu itu. Orang tersebut sebenarnya sangat tidak patut membuat tipu daya kepada Nabi Lut, karena ternyata dia adalah istri Nabi Lut sendiri. Istri Nabi Lut itu membocorkan kepada kaumnya tentang kedatangan para tamu tersebut. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa para malaikat itu menjumpai Nabi Lut saat beliau sedang bekerja di ladangnya. Nabi Lut merasa malu. Setelah itu mereka bertamu ke rumah Nabi Lut. Di tengah perjalanan menuju rumah, Nabi Lut berjalan di depan sementara para tamu berjalan di belakang beliau. Lalu Nabi Lut mengucapkan kata-kata sindiran agar para tamunya itu segera meninggalkan negeri itu dan singgah di daerah lainnya saja. Nabi Lut berkata kepada para tamu itu, "Demi Allah, aku tidak mengetahui kaum di muka bumi yang lebih keji dari kaumku ini." Sambil terus berjalan, Nabi Lut mengulangi ucapannya itu sampai 4 kali. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa para malaikat itu pergi meninggalkan Nabi Ibrahim menuju ke negeri kaum Lut. Mereka tiba di negeri itu tepat pada siang hari. Sesampainya di sungai negeri Sodom, mereka bertemu dengan putri Nabi Lut yang sedang mengambil air minum untuk keluarganya. Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan. Anak yang tertua bernama Raitsa dan anak yang kedua bernama Zalrata. Para malaikat berkata kepada putri Nabi Lut, "Wahai sang gadis, apakah di sini ada rumah?" Putri Nabi Lut menjawab, "Ya, ada. Tetapi kalian tetaplah diam di tempat kalian itu. Kalian jangan masuk dulu ke negeri ini sebelum aku datang lagi menemui kalian." Penjelasan itu diucapkan oleh putri Nabi Lut karena dia merasa tidak tega jika para tamu itu mendapat gangguan dari kaumnya. Setelah itu, putri Nabi Lut segera menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, ada beberapa orang pemuda di pintu gerbang kota yang mencari ayah. Aku belum pernah melihat seorang laki-laki pun yang wajahnya lebih tampan dari mereka. Hati-hati ayah, jangan sampai mereka diganggu oleh kaummu, sehingga kita merasa malu kepada para tamu itu." Saat itu kaum Sodom melarang Nabi Lut menerima tamu laki-laki. Kaum Sodom itu berkata, "Biar kami saja yang menerima tamu laki-laki." Setelah itu para tamu datang ke rumah Nabi Lut. Tidak ada seorang pun warga yang mengetahui kedatangan para tamu itu, kecuali salah satu anggota keluarga Nabi Lut sendiri. Lalu istri Nabi Lut keluar rumah dan memberitahu kaumnya seraya berkata, "Sesungguhnya di rumah Lut suamiku ada beberapa laki-laki yang seumur hidupku belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan dari mereka." Mendengar berita itu, kaum laki-laki itu segera bergegas mendatangi rumah Nabi Lut. Allah menceritakan, "Dan sejak dahulu mereka, yakni kaum Nabi Lut, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji." Al-Quran Surah Hud ayat 78. Maksudnya, perbuatan keji tersebut ditambah lagi dengan dosa-dosa besar lainnya yang sebelumnya pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kemudian Allah berfirman, Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian." Al-Quran Surah Hud ayat 78. Nabi Lut memberikan pengarahan kepada kaumnya agar mereka mendatangi istri-istri mereka sendiri, bukan mendatangi para tamu itu. Istri-istri mereka dalam pandangan syariat dianggap sebagai putri-putri Nabi Lut sendiri, karena kedudukan Nabi dengan umatnya adalah sama dengan kedudukan ayah terhadap anak-anaknya. Hal seperti ini dijelaskan dalam hadis dan juga dijelaskan dalam firman Allah,
Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi Lut juga berkata kepada kaumnya, "Bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap para tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?" Al-Quran Surah Hud ayat 78. Nabi Lut melarang kaumnya mengerjakan perbuatan keji yang sangat tidak pantas mereka kerjakan. Mereka menginginkan perbuatan mesum kepada para tamu Nabi Lut yang sangat tampan rupawan itu. Nabi Lut memberi kesaksian bahwa di antara kaumnya itu tidak ada seorang pun yang berkarakter baik. Tidak ada seorang pun yang menggunakan akal sehat di antara kaumnya itu. Mereka semua adalah orang bodoh, dungu, dan kafir. Sesungguhnya pernyataan Nabi Lut inilah yang dibutuhkan oleh para malaikat sebelum para malaikat itu menanyakan hal yang sebenarnya kepada Nabi Lut tentang perilaku kaumnya yang sangat zalim dan menyimpang itu. Kemudian kaum Nabi Lut yang dilaknat Allah itu memberikan jawaban kepada Nabi Lut. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu, wahai Lut, telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau tidak memiliki selera terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Al-Quran Surah Hud ayat 79. Dengan kata lain, kaum Nabi Lut yang dilaknat Allah itu berkata, "Wahai Lut, kami sama sekali tidak punya selera terhadap istri-istri kami. Sesungguhnya kamu pasti sudah mengetahui tentang keinginan dan kehendak kami yang sebenarnya, yakni ingin berbuat mesum dengan tamu-tamumu itu." Ucapan kaum Nabi Lut yang sangat keji itu dilontarkan langsung di hadapan Nabi Lut. Mereka sepertinya tidak merasa takut kepada Allah yang mempunyai azab yang sangat dahsyat dan siksa yang sangat pedih. Selanjutnya diceritakan bahwa Nabi Lut melarang dan mencegah kaumnya agar tidak masuk ke rumah beliau dalam keadaan pintu yang tertutup. Akan tetapi, mereka melempari kunci dan pintu rumah beliau. Nabi Lut melindungi dirinya dari keganasan perilaku kaumnya yang semakin beringas itu. Mereka terus menyergap dan merangsek ingin masuk ke rumah Nabi Lut. Sementara itu, beliau berusaha mencegah mereka dari balik pintu. Dalam situasi dan kondisi yang sangat genting itu, Nabi Lut berkata, "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Al-Quran Surah Hud ayat 80. Selanjutnya diceritakan bahwa para malaikat keluar rumah menemui kaum Lut dan segera memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta total. Kelopak mata dan biji mata mereka terlepas dan lenyap, bahkan bekas mata mereka sama sekali tidak terlihat. Setelah itu mereka kembali dengan meraba-raba dinding seraya mengancam Nabi Lut. Bahkan mereka mengancam Nabi Lut dengan mengatakan, "Tunggu, kami akan membuat perhitungan dengan Lut esok hari." Allah menceritakan hal ini dalam firman-Nya, "Dan sesungguhnya mereka telah membujuk Lut agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku, dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal." Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 37 dan 38. Sebelum azab yang menimpa kaum Nabi Lut itu terjadi, para malaikat menyampaikan dua perintah kepada Nabi Lut, yaitu memerintahkan beliau dan keluarganya agar pergi meninggalkan negeri kaumnya pada akhir malam. Jangan ada satupun anggota keluarga yang tertinggal kecuali istri Nabi Lut yang telah berkhianat. Istri Nabi Lut yang bernama Walihah itu termasuk orang yang akan menerima azab bersama kaum Sodom karena dia telah berkhianat kepada Nabi Lut, yakni melakukan persekongkolan dengan kaum Sodom yang durjana itu. Hingga ketika menjelang subuh tiba, Nabi Lut segera pergi bersama keluarganya meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka keluar dari negeri Sodom, tidak lama kemudian waktu subuh tiba dan matahari menjelang terbit. Saat itulah tiba waktunya bagi ketetapan Allah, yakni datangnya azab baik kaum Sodom.
Sungguh azab itu tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa para malaikat memerintahkan Nabi Lut agar mendaki puncak gunung sehingga beliau dapat beribadah dengan tenang. Ada pula salah satu malaikat yang memerintahkan Nabi Lut dan para pengikutnya agar pergi ke kampung terdekat. Para malaikat berkata kepada Nabi Lut, "Pergilah, kami akan menunggumu sehingga engkau benar-benar telah sampai di kampung itu dan menetap di sana. Setelah itu, barulah kami menimpakan azab kepada kaummu yang durhaka itu." Dalam satu riwayat diceritakan, Nabi Lut pergi ke kampung Syu'ar yang oleh masyarakat disebut Garzagar. Lalu setelah matahari terbit, azab pun turun menimpa kaum Nabi Lut. Para ahli tafsir menjelaskan, malaikat Jibril menghancurkan negeri Sodom itu dengan sayapnya. Negeri itu terdiri dari 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Ada yang mengatakan bahwa jumlah penduduknya 400 jiwa. Ada pula yang mengatakan jumlahnya 400.000 jiwa. Hewan-hewan milik mereka tidak termasuk dalam hitungan. Penduduk kota-kota dalam negeri kaum Lut itu semuanya diangkat tinggi-tinggi ke langit hingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing penduduk. Setelah diangkat tinggi-tinggi lalu dibalik, bagian atas di bawah dan bagian bawah di atas. Mujahid berkata, orang-orang yang pertama kali dijatuhkan dan dibenturkan ke tanah adalah dari kalangan elit kaum itu. Ketika ketetapan Allah telah datang untuk mengazab kaum Nabi Lut, Allah menjadikan negeri mereka terjungkir balik, yang di atas jatuh ke bawah dan yang di bawah naik ke atas, dan Allah menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar hangus yang jatuh kepada mereka secara bertubi-tubi. Berkaitan tentang ambruknya tanah menurut para ilmuwan adalah disebabkan karena adanya uap atau gas-gas yang keluar dari dasarnya. Kemudian karena adanya kekosongan di bawah lapisan bumi itu, maka tanah-tanah yang ada di atasnya menjadi runtuh dan ambruk ke bawah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan batu-batu sijil sebelum bumi dijungkir balikkan. Menurut firman Allah dalam surah Az-Zariyat, batu-batu itu adalah tanah liat yang terbakar sehingga menjadi batu yang diberi tanda oleh Allah dengan nama orang-orang yang akan ditimpakan azab. Batu-batu itu dijatuhkan di tempat yang sering dilalui orang musyrik Quraisy ketika mereka berdagang ke negeri Syam, supaya menjadi peringatan bagi mereka agar jangan memusuhi Nabi Muhammad, supaya jangan ditimpa azab seperti yang pernah menimpa kaum Nabi Lut yang ingkar kepada nabinya. Tempat bekas azab kaum Nabi Lut itu sering dilalui oleh kaum musyrik Quraisy saat mereka berdagang di musim panas di negeri Syam, seperti dijelaskan dalam firman Allah, "Dan sesungguhnya kalian penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 137. Allah telah menjungkir balikkan negeri kaum Lut hingga hancur luluh. Kaum Sodom pun dihujani batu-batu yang terbakar sangat keras dan sangat kuat secara bertubi-tubi. Pada setiap batu itu diberi tanda berupa nama-nama orang yang menjadi sasarannya, baik orang-orang dari kaum Nabi Lut yang berada di dalam negeri sedang dalam perjalanan maupun yang sedang berada di luar negeri. Ada yang mengatakan bahwa istri Nabi Lut menetap bersama kaumnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa dia pergi bersama Nabi Lut dan kedua putrinya. Akan tetapi ketika dia mendengar suara yang sangat keras menggelegar di negerinya, istri Nabi Lut menoleh kepada kaumnya dan menentang perintah Allah, baik perintah-perintah yang dulu maupun perintah yang ada pada saat itu. Istri Nabi Lut berkata, "Oh kaumku, ternyata dia juga menjadi sasaran batu panas yang sudah tertulis namanya. Batu itu jatuh menimpa kepalanya sehingga dia terlempar bersama kaumnya karena dia telah melakukan persekongkolan jahat dengan kaum yang menentang Nabi Lut itu. Dialah yang menjadi mata-mata bagi kaumnya untuk memantau kedatangan para tamu Nabi Lut yang tidak lain para malaikat itu." Hal ini disinggung dalam firman Allah,
Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh mengkhianati suaminya masing-masing dalam urusan agama. Kedua wanita yang menjadi istri Nabi itu tidak mau mengikuti suaminya dalam menjalankan agama. Jadi, kedua istri Nabi itu tidak melakukan perbuatan maksiat yang menjurus kepada perilaku zina, karena sesungguhnya Allah tidak menakdirkan seorang nabi pun yang istrinya melakukan perbuatan zina. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya dari kalangan ulama-ulama terdahulu dan ulama kontemporer. Tidak seorang pun dari istri para nabi yang melakukan perbuatan keji atau zina. Begitu dahsyatnya azab Allah yang menimpa kaum Sodom, hingga Allah menjadikan negeri kaum Lut itu sebagai lautan mayat yang tidak dapat dimanfaatkan air dan tanah di sekitarnya, karena semua sistem biologinya sudah rusak dan hancur berantakan. Hal ini dijadikan sebagai ibrah pelajaran berharga bagi kaum lainnya. Allah berfirman, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bagian bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 73-77. Bekas kota kaum Nabi Lut yang sudah dihancurkan itu masih tetap dilalui oleh manusia hingga saat ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan sesungguhnya kalian wahai penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kalian tidak memikirkan? Al-Quran Surah As-Saffat ayat 137-138. Seorang penyair berkata, meskipun kalian bukan kaum Lut, tetapi jika perilaku kalian menyerupai mereka, maka kalian tidak jauh beda atau sama saja dengan kaum Lut. Orang yang mempunyai akal yang cerdas dan benar-benar takut kepada Allah, pastilah ia selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, menerima dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Di antaranya adalah menggauli istrinya dengan cara yang baik, halal dan menyenangkan. Ia tidak menuruti bisikan setan yang terkutuk. Dengan demikian, ia bukan termasuk golongan kaum zalim yang dijanjikan akan tertimpa azab, yaitu kaum yang disebutkan dalam firman Allah, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 83. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihissalam bersama kaum Sodom yang sangat durjana. Semoga menjadi hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.